Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Nimade Ayudhya Cahaya Budha Siti dengan NIM 24130111011 dari kelas 2A Pendidikan Matematika. Judul proyek saya kali ini adalah analisis terkait distribusi jumlah tindak pidana menurut kepolisian per daerah dengan jumlah penduduk miskin menurut kabupaten atau kota. Nah, saya menggunakan dua data, yaitu jumlah tindak pidana menurut kepolisian daerah, yang dimana satuannya ini saya menggunakan satuan per kasus, dan juga pada data kedua, yaitu jumlah penduduk miskin menurut kabupaten atau kota dengan satuan yang saya gunakan itu per ribu jiwa. Selanjutnya itu adalah sumber di mana saya mendapatkan kedua data tersebut. Pertanyaan terkait, kedua data yang saya sebutkan tadi, saya menggunakan 6 pertanyaan. Yang pertama, apakah terjadi penurunan atau peningkatan yang signifikan terkait tindak pidana di Indonesia selama periode 2019 sampai 2021? Yang kedua, wilayah mana yang mengalami penurunan kemiskinan tetapi tetap memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi? Ketiga, jika dilihat dari data yang diperoleh, apakah data tersebut dapat memberikan gambaran akan bagaimana tingkatan tindak pidana dan kemiskinan di Indonesia? Apakah akan mengalami penaikan, penurunan, atau justru memiliki nilai yang stabil di masa depan? Selanjutnya yaitu keempat, apakah terdapat olahan data yang menunjukkan bahwa data tindak pidana dan kemiskinan tersebar secara merata atau hanya terkonsentrasi pada beberapa wilayah tertentu? Yang kelima, jika dari data menunjukkan bahwa data jumlah kemiskinan dan tindak pidana tersebar secara tidak merata, daerah mana yang perlu mendapatkan program prioritas pemberantasan jumlah kemiskinan dan tindak pidana dalam rentang tahun 2019 sampai dengan 2021? Yang keenam, provinsi mana saja yang termasuk ke dalam 25% wilayah dengan tingkat kemiskinan terendah berdasarkan distribusi data yang diperoleh? Selanjutnya yaitu pengolahan data. Pada tabel pertama yaitu jumlah tindak pidana menurut kepolisian daerah. Nah, jika kita lihat secara nasional, jumlah tindak pidana di Indonesia itu justru mengalami penurunan, yang dimana pada tahun 2019 itu tercatat sebanyak 269.324 kasus, sedangkan pada tahun 2021 tercatat sebanyak 239,481 kasus. Lalu pada kategori kemiskinan secara nasional, jika kita lihat jumlah penduduk miskin di Indonesia justru mengalami kenaikan, yang dimana pada tahun 2019 tercatat sebanyak 25.144 ribu jiwa, sedangkan pada tahun 2021 ternyata sebanyak 27.542 ribu jiwa. Nah, saya mengolah data saya menggunakan dua kategori, yaitu pengolahan data per tahun dan juga pengolahan data per daerah. Pada pengolahan data per tahun, saya menggunakan pemusatan data karena dengan pemusatan data dapat membantu saya memberikan gambaran tentang jumlah tindak pidana dan jumlah kemiskinan di berbagai wilayah, serta untuk melihat nilai tengah apakah ada ketimpangan dalam distribusi data yang saya peroleh nanti. Nah, jika kita lihat pada tabel, pada kategori jumlah tindak pidana, rata-rata tindak pidana selama 3 tahun itu justru mengalami penurunan, sedangkan pada kategori kemiskinan, rata-rata jumlah penduduk miskin itu justru mengalami kenaikan. Nah, selanjutnya itu pengolahan data per daerah. Sama seperti sebelumnya, saya menggunakan pemusatan data, yang dimana jika kita lihat dari tabel, daerah dengan rata-rata jumlah tindak pidana tertinggi itu dimiliki oleh Sumatera Barat, sedangkan daerah dengan rata-rata jumlah penduduk miskin tertinggi dimiliki oleh Jawa Timur. Nah, selanjutnya saya juga mengolah data saya menggunakan penyebaran data, karena dengan penyebaran data dapat membantu saya untuk memahami bagaimana sebaran tindak pidana dan juga kejahatan tingkatannya bagaimana di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, dengan memahami pola distribusi pada tingkat kategori kemiskinan, membantu saya melihat daerah mana yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dan juga terendahnya, serta bagaimana tren perubahannya dari waktu ke waktu. Nah, jika kita lihat dari tabel, daerah dengan range deviasi rata-rata, varians dan juga standar deviasi tertinggi itu dimiliki oleh Jawa Timur, sedangkan pada kategori kemiskinan, daerah dengan range deviasi rata-rata, varians dan juga standar deviasi tertinggi dimiliki oleh daerah Jawa Barat. Nah, selanjutnya saya juga mengolah data saya menggunakan teorema Sebacev. Kenapa saya mengolah data saya menggunakan teorema Sebacev? Karena dengan teorema Sebacev membantu saya untuk mengetahui bagaimana ketidaksetaraan, ketimpangan, dan juga penyebaran pada data tindak pidana dan kemiskinan dalam data yang sekurang-kurangnya saya dapatkan itu 3/4 bagian data, atau 75% jumlah tindak pidana dan juga jumlah kemiskinan di Indonesia selama 3 tahun dengan K sama dengan 2. Begitupun sebaliknya, jika saya menggunakan K sama dengan 3, saya mendapatkan 8/9 bagian data atau sekitar 89% jumlah tindak pidana dan juga jumlah kemiskinan di Indonesia selama 3 tahun. Nah, selanjutnya saya juga mengolah data saya menggunakan peletakan ukuran data yang dibagi menjadi 3, yaitu kuartil, desil, dan juga persentil. Nah, pada kategori kuartil saya bagi menjadi 4 bagian, pada kategori desil saya bagi menjadi 10 bagian, sedangkan pada kategori persentil saya bagi menjadi 100 bagian. Nah, selanjutnya itu jawaban dari ke-6 pertanyaan yang sudah saya lampirkan sebelumnya. Untuk jawaban nomor 1, berdasarkan dengan jumlah tindak pidana di Indonesia selama 3 periode, terjadi tren atau pola penurunan dalam jumlah kasus yang dilaporkan. Pada tahun 2019, tindak pidana itu tercatat sebanyak 269,324 kasus, kemudian turun menjadi sebanyak 247,218 kasus pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021, jumlah tindak pidana turun lagi menjadi 239,481 kasus. Dengan ini tercatat bahwa secara keseluruhan selama periode 2019 sampai 2021, jumlah tindak pidana mengalami penurunan yang signifikan dengan tingkat penurunan tertinggi yaitu pada tahun 2020. Untuk jawaban nomor 2, berdasarkan hasil analisis
analisis statistik pada tabel nomor satu dan juga tabel kedua, beberapa wilayah mengalami penurunan jumlah penduduk miskin tetapi memiliki tingkat tindak pidana yang tinggi. Salah satu daerah yang mencolok itu adalah DKI Jakarta. Nah, meskipun penduduk miskin di DKI Jakarta itu memiliki sedikit kenaikan dari yang awalnya 365,55 ribu jiwa pada tahun 2019 menjadi 501,92 ribu jiwa pada tahun 2021, jumlah tindak pidana tetap memiliki nilai yang tinggi dengan yang tercatat itu sebanyak 31,933 kasus pada tahun 2019, lalu pada tahun 2021 tercatat sebanyak 29,103 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kemiskinan tidak meningkat secara signifikan, faktor lain kemungkinan besar dapat mempengaruhi tingkat kriminalitas. Nah, jika kita lihat pada provinsi lain seperti Jawa Barat, jadi penurunan signifikan dalam jumlah tindak pidana, namun jumlah penduduk miskin meningkat. Nah, seperti pada tahun 2019, jumlah tindak pidana di provinsi Jawa Barat ini mencapai 13.143 kasus, lalu menurun menjadi 7.502 kasus pada tahun 2021. Sementara itu, jumlah penduduk miskin menjadi 3,399 juta jiwa pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2021 menjadi 1,195 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kemiskinan tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya tindak pidana. Nah, untuk pertanyaan nomor 3, jawabannya itu berdasarkan dengan data yang diperoleh dalam rentang periode 2019 sampai 2020, dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi atau perubahan nilai dalam tingkat tindak pidana dan kemiskinan di berbagai macam daerah di Indonesia. Seperti pada di DKI Jakarta, dengan rentang tindak pidana berkisar antar 26.585 hingga 31.934 kasus, dengan standar deviasi yaitu sebesar 2.676 yang menunjukkan variasi yang cukup besar, sedangkan pada kategori kemiskinan rentangnya itu, berkisar antar 365,55 ribu hingga 501,92 ribu jiwa, dengan standar deviasi yaitu 73,41. Nah, pada Provinsi Jawa Barat dengan rentang jumlah tindak pidana itu berkisar antar 7.502 hingga 13.145 kasus, dengan standar deviasi yaitu sebesar 2.872 yang mengidentifikasi variasi yang tinggi. Sedangkan pada kategori kemiskinan itu, jumlah penduduk miskin berkisar antar 3.399 ribu hingga 4.195 ribu jiwa, dengan standar deviasi itu 404,37. Pada kedua daerah tersebut menandakan adanya penurunan kemiskinan yang signifikan, namun lain halnya dengan tindak pidananya sehingga menunjukkan perbedaan besar di berbagai wilayah lainnya. Nah, jika pola ini terus berulang atau berkelanjutan, maka terdapat kemungkinan bahwa tingkat tindak pidana masih akan terus mengalami fluktuasi di masa depan. Nah, pertanyaan keempat, jawabannya itu berdasarkan analisis standar deviasi menunjukkan bahwa tingkat tindak pidana dan kemiskinan di Indonesia tidak tersebar secara merata. Nah, wilayah dengan standar deviasi tinggi seperti Jawa Timur, Sumatera Utara dan Metro Jaya memiliki tingkat kejahatan yang lebih variasi dan signifikan dibandingkan dengan standar deviasi rendah seperti Bengkulu dan Gorontalo. Hal serupa terjadi pada tingkat kemiskinan dengan Jawa Barat dan Jawa Timur yang menunjukkan variasi besar, sementara Gorontalo dan Bengkulu menunjukkan variasi yang lebih stabil. Nah, pernyataan ini dikuatkan oleh hasil teorema CBSF dengan batas atas kasus kejahatan dan kemiskinan yang lebih tinggi di beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Hal ini menegaskan bahwa tindak pidana dan kemiskinan lebih berkonsentrasi di wilayah tertentu, bukan merata di seluruh Indonesia. Nah, untuk pertanyaan kelima, berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat tindak pidana dan kemiskinan di Indonesia itu terdapat ketimpangan atau tidak secara merata, maka daerah-daerah yang memerlukan program prioritas pemberantasan jumlah kemiskinan dan tindak pidana dalam rentang 2019 sampai 2021 adalah Jawa Timur, selain itu juga ada Sumatera Utara, dan juga Jawa Tengah. Nah, untuk pertanyaan yang keenam, dari hasil analisis data kuartil, provinsi dengan yang memiliki tingkat kemiskinan pada kuartil pertama atau 25% terendah adalah Kepulauan Bangka Belitung dengan 68,38 ribu jiwa, ada Kepulauan Riau dengan 128,46 ribu jiwa, ada Bali dengan 163,85 ribu jiwa, ada Kalimantan dengan 132,94 ribu jiwa, ada Kalimantan Selatan dengan 187,87 ribu jiwa, Kalimantan Utara 48,78 ribu jiwa, ada Gorontalo dengan 185,02 ribu jiwa, Sulawesi Barat dengan 151,4 ribu jiwa, dan Maluku Utara dengan 84,6 ribu jiwa. Nah, provinsi-provinsi ini memiliki jumlah penduduk miskin yang relatif lebih rendah dibandingkan provinsi di Indonesia yang lain. Selanjutnya yaitu grafik.
Saya mengubah olahan data saya tadi menjadi 2 macam grafik, yaitu grafik scatter dan juga grafik batang. Mengapa saya menggunakan, grafik scatter? Karena dengan memvisualisasikan data saya ke grafik scatter, dapat membantu saya mengidentifikasi bagaimana tren, pola, dan juga distribusi jumlah tindak pidana menurut kepolisian per daerah dengan jumlah penduduk miskin menurut kabupaten dan kota yang mungkin tidak dapat saya lihat langsung dari data mentahnya. Selain itu, dengan menggunakan data batang, eee, kit saya dapat melihat dengan cepat daerah mana memiliki jumlah tindak pidana dan penduduk miskin tertinggi dan juga terendah. Selain itu memudahkan saya dalam membandingkan jumlah tindak pidana dan jumlah penduduk miskin di berbagai daerah, karena setiap batang yang dimiliki oleh grafik batang itu mewakili satu wilayah sehingga perbedaan jumlah tindak pidananya itu dapat terlihat dengan jelas. Selain itu saya juga mengubah olahan data rata-rata saya menjadi grafik batang karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, agar mempermudah saya untuk melihat bagaimana rentang tinggi dan rendahnya rata-rata di provinsi di Indonesia. Nah, itu dia presentasi yang saya lakukan. Maaf sebelumnya jika ada terjadi kesalahan kata atau penyebutan yang tidak saya sadari. Saya tutup presentasi kali ini dengan para Santi. Om Santi 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 Om.